Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari At-Tarisi At-Thayyibah, Habib Mustafa, Teh Ela beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah, risalah lengkap atau kitab lengkap, kitab kecil lengkap, yang di sana kita pelajari mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang sampai di bab fikih, yaitu tepatnya sampai di bab mengenai mandi. Betul ya? Bulan lalu sudah saya terangkan tata caranya mandi. Hari ini saya akan menerangkan hukum-hukumnya mandi. Hukum-hukumnya mandi. Emang mandi ada hukumnya Ustazah? Banyak. Kita akan pelajari di pertemuan kali ini insyaallah. Dan juga bulan depan tuh kita udah libur lagi. Kita ngajinya banyak liburnya pokoknya. Karena bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Akhir Agustus sudah masuk bulan Maulid. Nanti kita juga akan bikin Maulid. Teman-teman juga bisa liatin Instagram saya, nanti akan kita share Maulid di At-Tarisi kapan, Maulid di tempat-tempat yang lain kapan. Dan saya umumkan juga bahwa maulid saya, maksudnya maulid yang kami adakan, saya dengan teman-teman Al-Ikhwan dan Muhasabah Cinta adakan pada tanggal 28 September. Ingat-ingat ya tanggalnya, ibu-ibu nanti pulang lingkarin kalendernya. Maulidnya tanggal 28 September di Masjid Raya Istiqlal, ya. Masjidnya gede sih, tapi jangan datang kesiangan. Datangnya jam berapa Ustazah? Sebelum bangun. Sebelum bangun kamu udah jalan, jadi nggak pakai tidur. Iya,
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah takdirkan diri kita untuk bisa menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan bahas hukum-hukumnya mandi ini, kita akan awali dulu dengan membaca niat belajar bersama-sama. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji udrati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa nususun masjidil muhajirin Allah Ahmad bin Isa Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdurrahman Asgaf Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usuli mafurim tumasahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bab mandi. Katanya sahibul kitab, wa in kana alaihi janabah min mujama'ah aw khuruji mani binaumin aw ghairih lazimahu ghuslu jami'i badani ma'aniyati raf'il janabah. Siapa yang menanggung janabat karena hubungan intim suami istri, au khuruji maniyin, atau karena keluarnya mani. Keluarnya mani ini binaumin, sebab mimpi, banyakan laki-laki ya, tapi perempuan juga ada. Au ghairihi, atau selain dari mimpi, lazimahu ghuslu jami'i badani, maka mandi wajib, terutamanya sesudah haid atau sesudah nifas. Ini kita perempuan sering terjadi mandi wajib kita adalah karena sesuci dari haid ataupun nifas. Lazimahu ghuslu jami'i badani, maka wajib bagi kita untuk mandi dengan mengalirkan air ke sekujur tubuh, ma'aniyati raf'il janabah,
diiringi dengan niat ngangkat hadas besar. Jadi sekalian, kemarin saya sudah bahas sebab-sebabnya mandi wajib. Masih ingat nggak Bu? Nggak yakin gitu jawabnya. 3 sebab khusus perempuan: haid, nifas, melahirkan. 3 sebabnya yang lain umum buat laki-laki maupun perempuan. 1, berhubungan intim, baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Yang kedua, khuruj mani, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun keluarnya laki-laki lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir, ada yang menyebutnya sebagai salah satu penyebab mandi wajib, ada yang tidak menyebutkannya. Ulama berbeda pendapat dalam apakah disebut sebagai penyebab mandi wajib apa tidak gitu. Yang terakhir ini yaitu al-maut, kematian. Orang kalau mati wajib mandi. Masalahnya bukan dia yang mandi. Serem kalau dia yang mandi. Dia meninggal dunia, buruan mandi gih. Lah orang mati. Yang mandikan adalah orang-orang yang hidup. Gitu ya. Itu. Kalau kamu terkena salah satu dari 5 sebab yang tadi itu, haid, nifas, melahirkan, dengan catatan melahirkan ini kalau tidak bersambung dengan nifas. Tapi kalau nyambung sama nifas, nggak wajib mandi juga. Nggak wajib mandi. Mandinya nanti aja. Kapan aja kamu mandi boleh. Jadi jangan menyiksa orang yang habis melahirkan. Sebab kebanyakan orang kalau habis melahirkan itu Bu, nyambung sama nifas. Langsung keluar darah, nyambung terus sampai maksudnya sampai nifas berhari-hari. Kamu nggak usah paksain, buruan mandi habis melahirkan, hukumnya wajib. Kalau dia nyambung sama nifas, hukumnya tidak diwajibkan untuk mandi. Mandi wiladahnya itu gugur kalau nyambung sama nifas. Nah, mandi wiladah di sini wajib kalau tidak bersambung dengan nifas. Ada Bu orang yang habis melahirkan nggak langsung keluar darah. Darah melahirkan iya, tapi habis itu nggak keluar darah kayak haid, nifas gitu nggak. Berhenti darahnya. 2 hari kemudian baru keluar nifas. Nah kalau kayak begitu, itu maka waktu habis melahirkan dia diwajibkan untuk mandi. Gitu ya. Bahkan seperti yang saya nggak ingat saya ceritakan apa enggak, Sayyidah Fatimah Zahra itu ibu-ibu sekalian, nifasnya hanya majjah. Hanya ketika melahirkan beliau keluar darah sekaligus nifas, habis itu berhenti. Tidak sampai menghalangi waktu sholat beliau. Sayyidah Fatimah keluar darah nifasnya sangat sebentar, hanya beberapa jam saja, bahkan tidak menghalangi sholat beliau. Pernah Sayyidah Fatimah melahirkan salah satu putranya sesudah adzan maghrib. Jadi maghrib datang waktu sholat maghrib, beliau sholat, habis itu sakit perut melahirkan. Habis melahirkan Bu, keluar darah. 1 jam kemudian berhenti darahnya, sudah tidak keluar lagi. Ketika datang azan isya, beliau sudah selesai dari nifasnya, tinggal mandi. Beliau kemudian sesudah itu mengerjakan sholat isya pada waktunya. Itu sebabnya
Sayyidah Fatimah mendapat julukan Al-Batul, perempuan ahli ibadah yang ibadahnya tidak pernah terputus dari haid maupun nifas. Ada yang bilang Sayyidah Fatimah tuh pernah haid sekali, waktu awal balik haid sekali, hanya dalam beberapa hari, habis itu udah. Bulan berikutnya beliau tidak pernah lagi haid. Beliau melahirkan pun juga seperti itu, karena Allah kepengen Sayyidah Fatimah ibadah terus-terusan. Nggak kayak adik-adik nih yang kalau datang haid girang bener. Alhamdulillah haid. Apalagi kalau bulan Ramadan. Besok belanja yuk ke Tanah Abang. Keliling-keliling kita ke pasar, nge-mall. Emang kamu nggak lemes besok? Saya haid. Ya, saya enggak. Gimana sih? Ya Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah terputus ibadahnya dengan haid ataupun nifas, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hukumnya mandi ada 5 hukum semuanya, Bu. Mandi ini punya 5 hukum. Hukum yang pertama wajib, yaitu apabila datang salah satu sebab dari 5 sebab-sebabnya mandi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu haid, nifas, melahirkan, keluar mani, sama keluar sperma ya, sama yang terakhirnya adalah berhubungan intim. 5 hal ini menyebabkan mandimu berhukum wajib. Tidak boleh menunda-nunda mandi, kecuali, dengerin, kecuali buat orang yang berhenti dari haid atau nifas tapi belum di waktu yang biasanya. Misalnya, Ustadzah saya itu biasa mens 8 hari atau setidaknya 7 hari. Ini kok tiba-tiba aja saya mens 4 hari Ustazah berhenti. Gimana nih? Saya harus langsung mandi atau boleh saya tunggu? Boleh tunggu. Berapa lama nunggunya? 1 kali 24 jam. Sehari semalam. Boleh tunggu. Kenapa gitu? Karena biasanya siklus haid itu secara normalnya tidak berubah. Atau paling tidak kalau dalam sedang sehat, siklus men itu tidak berubah banyak. Kalau biasanya 8 hari ya jadi 7 hari, jadi 9 hari gitu. Gitu ya. Kalau misalnya biasanya 8 hari, 7 hari, ini kok cuma 4 hari berhenti, bisa jadi keluar lagi nanti. Jadi kamu boleh tunggu sampai besoknya. Kalau ternyata besoknya juga enggak keluar sama sekali, bahkan ketika kamu colek juga, kamu ambil enggak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang berwarna selain putih, adanya cuman yang warnanya putih, maka kamu harus segera mandi. Ternyata emang beneran udah gak keluar sama sekali. Saat-saat yang kamu menunggu tadi 24 jam, sholatmu wajib diqodho. Jelas? Adik-adik dengerin nih, yang masih pada haid dengerin. Ustazah kok saya gak ngerti ya, saya harus dengerin apa enggak? Umurmu berapa Bu? 70 tahun. Enggak apa-apa, enggak usah. Apa? Ibu udah enggak mens kan? Enggak apa-apa.
Nggak ngerti nggak apa-apa. Udah Bu tinggal aja Bu tidur nggak apa-apa dah. Jadi kalau kamu biasa head 7 hari, tahu-tahu kok sekarang 6 hari udah bersih nih Ustazah. Saya mandi apa enggak? Mandi. Karena kan emang 6, 7 deket. Mandi aja langsung. Tapi kalau kamu punya kebiasaan headnya 7 hari, 8 hari, ini kok baru hari keempat udah berhenti, baru hari kelima kamu udah berhenti, kamu boleh nunggu sebanyak 24 jam. Artinya adalah 1 hari 1 malam. Liatin keluar nggak tuh. Kalau ternyata keluar, ya emang berarti kamu belum suci. Tapi kalau ternyata nggak keluar lagi sama sekali, emang udah bersih, segeralah mandi. Nah kalau ternyata kamu memang nggak keluar sama sekali lagi sesudah itu, artinya memang mensmu ternyata cuma 5 hari. Berarti hari yang kamu menunggu 24 jam itu wajib kamu qadha, karena sebenarnya kamu sudah wajib sholat. Tapi karena suci tadi itu, kamu kan nggak sholat tuh. Nah nanti begitu habis selesai kamu mandi suci, baru kamu qadha kembali sholat tersebut. Ustazah gimana caranya ngodoin sholat? Ya kayak sholat biasa aja, cuman niatnya gantinya adaan menjadi qadhaan. Dari kemarin sebenarnya udah suci, tapi karena nggak biasa head sebentar, jadi kamu nungguin nih sampai duhur hari ini. Begitu habis selesai mandi, kamu sholatin duhur, kamu sholatin duhur yang kemarin. Kamu sholatin asar, sebelum kamu sholat asar, kamu sholatin asar yang kemarin. Kamu sholatin maghrib, kamu sholatin maghrib yang kemarin. Kamu sholatin isya, kamu sholatin isya yang kemarin. Kamu sholat subuh, sebelum itu kamu sholat subuh yang kemarin. Ustazah ada yang sesudah, ada yang sebelum. Iya, yang asar sama yang subuh, kalau kamu mau qadha, qadhainlah sebelum sholat fardu yang jam itu, yang hari itu. Tapi kalau duhur, maghrib, isya, nah itu kerjakan sesudah sholat fardu. Kenapa gitu? Sebab ada hadisnya Nabi Muhammad, la sholata ba'dal fajr, sholat fardunya. Jelas? Jelas? Kalau kamu biasa, saya head biasanya 8 hari, ini udah 7 hari setengah, udah gak keluar, saya mandi apa enggak? Ya mandi. Tapi kan bisa aja nanti keluar lagi Ustazah. Ya kalau keluar lagi ya mandi lagi. Kamu harus mandi, gak boleh nunggu. Boleh kata Ustazah 24 jam. Itu buat yang keluar darahnya lebih sedikit daripada biasanya. Jelas ya? Kalau memang udah seperti biasanya ya langsung mandi. Tidak boleh menunda-nunda. Hati-hati sama menunda-nunda sholat. Kenapa begitu? Khawatir masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Wah, sholat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang suka melalaikan, menunda-nunda, entar-entaran, kali-kali keluar lagi mensnya. Tuh termasuk diantaranya. Celaka orang yang suka
menunda-nunda waktunya suci. Kalau memang sudah suci haidmu, kalau memang sudah suci nifasmu, segeralah mandi dan segeralah sholat. Teman-teman saya sekalian, penyebab-penyebab mandi, haid, nifas, wiladah, kemudian kumpul hubungan intim suami istri, sama keluarnya mani. Wajib bagimu untuk mengerjakan mandi. Kemudian ada hukum mandi yang lain. Hukum mandi yang lain namanya hukumnya mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah sesuatu hal yang dikerjain boleh, tinggalin juga boleh. Kapan mandi hukumnya mubah? Kamu mandi memang hukumnya mubah. Jadi hukum aslinya mandi adalah mubah. Bu, kamu mau mandi, pulang dari sini saya mau mandi, boleh, asal jangan di rumah tetangga. Bingung tetangganya ditumpangin mandi. Boleh. Tadi pagi mandi hukumnya apa? Boleh. Nggak mandi hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau aromanya mengganggu orang lain, maka kamu bisa terkena dosanya. Bukan dosanya nggak mandi, akan tetapi dosanya memberi aroma yang tidak enak kepada orang lain. Bu, saya pernah tinggal di negeri Arab hampir 5 tahun. Iya Bu ya, jauh lebih panas daripada Indonesia. Jauh. Kalau lagi musim panasnya itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Udah biasa saya 5 tahun. Tapi Bu, panasnya negeri Arab itu nggak keringetan kayak kita. Karena mereka itu udaranya kering. Sementara kita ini udaranya lembab. Gitu. Jadi di sana walaupun panas tapi nggak keringetan. Kayak apaan Ustazah? Panas nggak keringetan? Kayak kamu di depan api. Kamu pernah depan kompor? Panas kan itu? Enggak selalu keringetan kan? Kecuali kalau kamu ngaduk dodol, keringetan. Keringetannya ngaduknya itu keringetan karena olahraga. Atau kalau kayak kamu lagi demam, itu kan panas tapi nggak keringetan. Nanti kalau udah demamnya sembuh biasanya keluar keringat dingin, ya kan? Itu malah udah nggak panas, kamu malah dingin. Nah, kayak gitu tuh di sana. Makanya Bu, orang Arab itu nggak perlu sering-sering mandi, berbeda sama orang kita. Makanya ibu orang bule itu jarang-jarang mandi. Kenapa? Negeri mereka itu kering. Negeri kita ini Bu nggak bisa dah nggak mandi, nggak bisa. Yang nggak mandi jangan hadir majelis dah. Saya saranin, ya. Apalagi udah 2 hari nggak ada air nih di rumah saya, tapi saya kepengen hadir majelis. Yaudah dah, saya datang aja ya. Jangan dah, jangan. Terganggu sebelah kesian, gitu kan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bahkan pernah mengeluarkan seorang sahabat dari masjid hanya karena mulutnya bau bawang mentah. Jadi dia habis makan makanan ada bawang mentahnya. Mulutnya itu aromanya mengganggu. Orang kalau ada deket dia nggak enak gitu.
Jadinya Nabi pernah ada tahu seorang sahabat mulutnya aromanya nggak enak, sama Nabi disamperin, kemudian diminta untuk keluar dari masjid kecuali jika aroma mulutnya sudah kembali segar. Bawang nih Bu, bukan jengkol, bukan pete, ya Bu ya. Ustazah, sekarang ini Ustazah nggak repot Ustazah. Kalau kita habis makan pete gampang ngilanginnya. Gimana? Makan jengkol. Mulut kita hilang bau peteknya Ustazah, ganti. Sama aja ya. Jangan mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap dari tubuh kita. Keringetan, baunya nggak jelas, nggak boleh gangguin orang lain, nggak boleh. Teman-teman sekalian, Ustazah, saya sih insya Allah enggak ya Ustazah. Cuman gimana cara negur orang yang apa sih istilahnya itu? Iya itulah ya. Gimana cara negurnya Ustazah? Tegur aja Bu, nggak apa-apa. Tapi jangan depan-depan orang. Kasih hadiah deodoran, gitu kan? Coba deh. Saya juga dulu gitu. Tapi ini apa namanya? Ketika pakai ini nih enak nih buat ngilangin bau badan nih. Pakai deh, gitu. Bulan depannya dia bilang abis tuh yang kemarin, boleh lagi gak? Gak terdiri ya. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, liyamur sab'ata ayyam falyattaqillah falyamussu jasada ahadikumul ma'. Apabila berlalu 6-7 hari, kata Nabi, apabila berlalu 7 hari, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kulit kalian harus tersentuh air, yaitu dengan mandi. Jadi kalau di negeri Arab Bu, minimal yang diajarkan Nabi Muhammad minimal banget deh, minimal banget. Itu seminggu sekali. Tapi sekali lagi, itu di negeri Arab. Ibu jangan bilang, Allah, di negeri Arab yang panas gitu aja 7 hari baru wajib mandi. Kita kan nggak sepanas itu. Salah Bu, di negeri Arab itu enggak keringetan. Panas tapi tidak berkeringat, sehingga aromanya menjadi enggak keringetan gitu. Yang bikin kita kurang enak baunya kan karena keringat. Betul? Betul? Udah deh Bu, ngaku Bu. Ngapain? Maaf Rasul, saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya tadi lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi, bener. Saya cari-cari yang wangi apaan nih? Gorden kagak. Ini enggak, itu enggak. Ternyata yang wangi adalah engkau wahai Rasulullah. Engkau sedang berkeringat. Terus saya ambil lap, saya ambil kain untuk ngelap keringatmu wahai Rasulullah. Saya perap keringatmu wahai Rasulullah. Saya peras keringat tersebut, dapat dah setetes 2 tetes. Buat apa kata Nabi? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum Rasul. Buat saya sama buat wangi-wangiin anak-anak. Anak-anak tuh kan kalau siang-siang main bola pada bau matahari. Ibu keren loh bisa nyium bau matahari. Ya ampun Nak, kamu kok bau matahari? Mama sakti bisa nyium bau matahari. Emang Mama pernah ke matahari? Sering. Matahari, Ramayana. Saudaraku sekalian, jadi sama Nabi dikasih tahu bahwa minimalnya mandi
adalah 7 hari. 7 hari harus banget kamu mandi, gitu ya. Tapi itu sekali lagi di Arab. Kalau di kita saya rasa sehari sekali harus mandi deh. Betul nggak? Ibu-ibu pada mandi kan? Sehari sekali? Sehari 2 kali? Nah, kan? Jadi mandi itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Mandi hukumnya mubah. Saudara sekalian, nah mandi ini bisa berhukum sunnah. Kapan itu? Yuk kita bahas. Banyak keadaan kita disunahkan mandi. Salah satunya, kamu disunahkan mandi ketika kamu selesai dari memandikan jenazah. Ini bahkan ada yang menghukumi wajib. Tapi yang mu'tamad atau kebanyakan ulama ambil hukumnya adalah sunnah. Kalau ada di antaramu bekerja atau ngebantuin orang, kalau ada yang meninggal kamu mandikan jenazahnya, itu hukumnya mandi sesudah itu sunnah. Sunnah paling sunnah. Kamu jangan ngapa-ngapain sebelum mandi dulu kalau habis memandikan jenazah. Dan saya sarankan kamu, andai pun kamu tidak berprofesi sebagai tukang mandi jenazah, kamu harus pernah memandikan jenazah, terutama ketika orang terdekatmu meninggal dunia. Kalau ibu kamu meninggal, mandiin. Kalau bapak kamu meninggal, mandiin. Barengan sama yang lain-lain, sama anak-anaknya, gitu ya. Kalau saudara kamu, terutama yang sejenis, kalau kamu punya saudara, kakak atau adik perempuan meninggal, kamu sunnah, kamu sebaiknya ikutan mandiin jenazah. Nggak harus yang jadi utamanya, kan biasanya suka ada gitu tuh. Ada yang memang dia yang mandiin jenazah. Nggak apa-apa, walaupun kamu jadi yang ngebantuin, sekedar nyiramin, itu adalah baktimu terakhir, kebaikanmu terakhir kepada orang tersebut selagi masih di atas muka bumi. Baktimu terakhir kepada orang tua sebelum mereka dimasukkan ke dalam kubur. Begitu ya. Kalau dia punya anak laki juga, punya anak perempuan juga, ya udah, kalau gitu kalau ibu meninggal, kamu anak perempuan yang mandiin. Kalau bapak meninggal, anak laki yang mandiin. Tapi kalau misalnya bapaknya nggak punya anak laki-laki, Ustazah saya ikut mandiin bapak saya, boleh, boleh, ikutan ngebantuin mandiin. Dan Bu, kalau mandiin jenazah itu nggak boleh di tempat umum, maksudnya yang bisa orang lain lihat. Jangan, kesian. Mandikanlah di tempat yang tertutup, ya. Mandikan di tempat yang tertutup, entah itu belakang rumah, entah itu apa. Kalau bisa yang ada atapnya, seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kamu mandiin jenazah, sesudahnya kamu sunnah mandi. Dan kalau kamu mandiin jenazah, ada apa-apa yang terjadi dengan jenazah, kalau itu adalah sesuatu yang buruk, jangan pernah ceritakan kepada siapa-siapa. Ingat, kalau kamu mandiin jenazah, terus ada sesuatu yang buruk dengan jenazah tersebut, gitu ya, jangan cerita sama siapa-siapa.
Kenapa ustazah? Ntar didatengin loh. Bukan itu. Akan tetapi itu adalah amanat. Kalau kamu sendiri pengen, kok bisa sampai begini ya? Apa ya pelajarannya? Saya pengen tahu nih. Misalnya, nggak apa-apa, kamu doa minta sama Allah, ya Allah kasih tahu saya, biar saya ngerti kenapa nih jenazahnya kok kayak begini. Misalnya. Tapi kalau sesuatu itu baik, boleh aja sih kamu ceritakan kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, untuk menjadi kabar gembira buat keluarga tersebut, bahwa insya Allah jenazahnya atau orang tua mereka atau siapapun yang meninggal adalah orang soleh, orang solehah. Saya pernah diceritakan satu kisah indah dari Hubabah Maryam, guru saya, almarhumah yang sudah meninggal dunia, Hubabah Maryam Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau dari Madinah. Beliau cerita ada seseorang kerja sebagai tukang mandiin jenazah. Jenazah meninggal, perempuan, dia juga perempuan. Dia mandiinlah jenazah tersebut. Lagi tengah-tengah dimandiin, Bu, jenazahnya ketawa. Bukan ketawa kayak menyeramkan gitu, bukan. Bukan kayak ketawa kayak enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak kayak ketawa menghina atau ketawa menakutkan gitu, bukan. Tapi ketawa yang kayak geli gitu, kayak seneng cuman nggak nyangka gitu, kayak istri pas dikasih hadiah sama suaminya ketawa-ketawa kesenengan gitu loh, nggak nyangka gitu kan, sama suaminya. Pas dibuka ternyata handphone, waduh seneng banget tuh ceritanya, semacam itu. Jadi dia heran, lah ada jenazah dimandikan kok malah ketawa, nggak pernah tahu nih. Jadi dia pun pengen tahu sebabnya, dia minta sama Allah, as'aluka billah illa an tukhbirani limada dhahikt. Saya minta kepada Allah, dia bilang, kamu harus kasih tahu saya kenapa kamu ketawa. Berani juga ya, Bu. Mungkin kalau kejadiannya sama saya nggak minta dah. Malam harinya dia mimpi didatengin perempuan tersebut. Ketemu sama perempuan tersebut. Wah, keadaannya udah enak dalam alam kuburnya. Dia bilangin, iya, saya tadi mandiin kamu, tengah-tengah saya mandiin kamu, saya lihat kamu ketawa cekikikan, tawa kesenangan gitu. Kenapa? Dia bilang, iya, waktu kamu mandikan saya, Allah ajukan kepada saya daftar amalan saya yang diterima sama Allah. Waktu kamu mandikan saya dikasih lihat, diajukan pada saya amal ibadah saya yang diterima sama Allah. Saya itu tiap hari sedekah dengan separuh sarapan saya. Dia hidup sebatang kara, tiap hari dia masak, pagi hari itu dia sarapan diparok dua. Dia punya tempe parok dua, punya nasi ibaratnya nih ya, nasi parok dua gitu kan, ada tempenya, ada apanya, ada kerupuknya misalnya gitu. Yang satu buat dia makan, yang satu lagi dia akan keluar tungguin orang miskin pertama yang lewat depan rumahnya. Ntar ada tukang sampah, ada gelandangan atau apa, dia akan datengin, sarapan dulu Pak. Nah yuk Dek, sarapan dulu Dek.
Ibu sarapan dulu gitu kan. Kayak gitu tiap hari. Dia bilang satu hari saya keluar rumah nggak ada orang untuk saya kasih sarapan saya. Yang lewat kayaknya orang mampu semua gitu, orang ada semua. Kayak udah sarapan, kalaupun belum sarapan karena diet. Jadi dia nggak tawarin. Akhirnya dia lihat ada seekor anak keledai lagi ngais-ngais tempat sampah. Saya pikir ya udahlah, berbagi sama anak keledai nggak apa-apa dah. Saya pun berikan separuh sarapan saya tersebut kepada seekor anak keledai. Dia pun memakannya dengan lahap. Ketika Allah berikan, ajukan kepada saya, saat kamu memandikan saya dikasih laporan, amal ibadah kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 1 adalah sedekah saya hari itu kepada seekor anak keledai. Ya gimana saya nggak ketawa, lucu banget kan itu. Saya nggak nyangka dari segitu banyak yang saya kerjakan di dunia, ternyata yang diterima Allah adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Mungkin itu yang paling ikhlas, karena keledai kan nggak bisa bilang terima kasih. Betul ya Bu? Kita mesti punya sesuatu hal nih Bu nih, yang kita lakukan dengan ikhlas, sehingga mudah-mudahan Allah menerima kita. Enggak harus nyari binatang Bu. Kita nggak pernah tahu ibadah kita ini mana yang diterima sama Allah. Kita terus berbuat baik, insya. Yang lagi perlu bantuan kita bantu, yang lagi perlu hiburan kita hibur, yang lagi perlu nasihat kita nasehatin. Kan begitu? Apapun aja yang kita bisa kerjain. Jadi orang baik, insya Allah amal kebaikan kita mudah-mudahan ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan susah-susah nyari-nyari yang di luar negeri. Itu iya, kita sayang sama mereka semuanya, kita doakan mereka semuanya. Tapi jangan sampai fokus kita sama yang di luar negeri, malah bikin kita enggak cukup peduli apakah tetangga kita, anak yatim dekat rumah kita bisa makan apa enggak. Katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang tertidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya enggak bisa tidur karena kelaparan dan tidak punya makanan untuk mereka makan, maka orang tersebut sudah kehilangan kunci surganya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk belajar biar punya hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Belajar buat punya hati yang selalu ingin menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Gak ada yang sia-sia. Bahkan sedekah kepada seekor anak keledai sekalipun. Di kita gak ada keledai, tapi ada kucing, ya kan? Ada ayam, ya kan? Ada apa lagi? Kambing, ya kan? Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nggak boleh tuh. Nabi Muhammad cerita ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ada yang masuk surga gara-gara anjing. Kan gitu? Yang masuk surga gara-gara anjing, dia ngeliat anjing kehausan, pengen minum dari sumur tapi nggak nyampe. Dia buka terompahnya, sepatunya, diambilkan air pakai sepatunya, dikasih minum kepada anjing tersebut. Sampai anjingnya selesai minumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih hidayah dan kasih surga kepada perempuan tersebut. Sementara ada perempuan lain
masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa bisa begitu? Dia pelihara kucing di dalam rumahnya, dia lupa sama tuh kucing, atau dia nggak ambil peduli sama tuh kucing, dia pergi keluar kota, kucingnya ada di dalam rumah, nggak ditinggalin makanan, kucingnya kemudian mati. Jangan kamu pikir nggak apa-apa, ini kan juga cuman binatang, Bu. Punya nyawa. Yang punya nyawa harus kamu lepaskan biar dia bisa nyari makan, atau kalau kamu pelihara dalam rumah kamu, jangan lupa kasih makan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ustazah, saya punya tetangga nih ustazah, ini nyata, ini ada yang nanya sama saya punya tetangga ustazah, dia itu pelihara binatang. Binatangnya suka bener ustazah ngotorin rumah kami. Boleh nggak saya racun? Lah, nggak boleh, Bu. Abisnya udah kita tegur tuh tetangga ustazah, nggak mau juga buat mengamankan binatangnya. Tegur lagi, kalau perlu laporkan Pak RT, gitu kan, agar bisa diamankan. Tapi untuk kamu celakakan binatang tersebut, hukumnya adalah haram. Baik, mandi disunahkan satu sesudah memandikan jenazah. Kamu kalau habis mandiin jenazah, kamu sunnah mandi. Sunnah mandi, wajib mandi, mubah mandi, sama nanti akan ada makruh mandi dan haram mandi. Yang dimaksudkan adalah mandi dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Nggak dianggap kalau mandinya cuma mandi badan doang, nggak, kepalanya, gitu kan? Yang dimaksud di sini adalah keramasan. Jadi ibu-ibu tuh nggak boleh tuh keramasan 2 minggu sekali, nggak boleh, nggak boleh. Minimal banget. Yang Nabi Muhammad bilang tadi, jangan sampai lewat beberapa hari nggak mandi yang sampai akhirnya keluar aroma tubuh yang mengganggu orang lain. Sudah harus segera mandi, sunnah mandi, gitu kan? Ini sunnah mandi kalau kita lihat badan kita sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kapan lagi sunnah mandi? Ibu-ibu sekalian, sunnah mandi pada hari Jumat. Untuk siapa? Ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang sunnah mandi pada hari Jumat untuk yang akan mengerjakan sholat Jumat. Dan ini adalah pendapat yang akurat. Dalam artian, kalau kamu sebagai perempuan enggak sholat Jumat, maka kamu tidak disunnahkan untuk mandi pada hari tersebut, hari Jumat itu, karena memang sunnahnya hanya untuk orang yang akan sholat Jumat. Artinya juga kalau ada orang tua yang memang terbaring di tempat tidur, tidak mengerjakan sholat Jumat karena memang sudah tidak kuat untuk berangkat sholat Jumat, sudah sakit begitu ya, maka tidak sunnah untuk mandi Jumat. Jelas? Tapi ini pendapat yang akurat. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa ini semua pendapat yang saya sampaikan pendapat dari ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama yang ada di dalam madhab Syafi'i. Artinya kamu boleh ikutin semua pendapat-pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hari Jumat disunnahkan mandi Jumat untuk memuliakan hari Jumat. Jadi mau dia mau sholat Jumat, mau dia enggak mau sholat Jumat, tetaplah disunnahkan untuk mandi Jumat. Kalau dari pendapat yang semacam ini, berarti kita yang perempuan sekalipun disunnahkan untuk mandi Jumat.
Gitu ya. Jadi kalau kita lagi memang mau mandi hari Jumat, sekalian keramasan, niat untuk mandi Jumat, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mandi Jumat adalah mandi hari Jumat, bukan mandi sholat Jumat. Gitu ya. Kapan lagi sunnah mandi? Pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Sunnah mandi. Sunnah mandi hari raya. Kapan masuk waktunya? Dari habis subuh, menurut pendapat kebanyakan ulama. Ada yang bilang juga mundu muntasifil lail, sejak dari jam 12 ke atas. Itu sudah sunnah, sudah masuk waktunya sunnah mandi hari raya. Termasuk yang Jumat juga sama. Ada yang bilang sunnahnya masuk sesudah habis subuh, adzan subuh, dan itu yang mu'tamad, yang pendapat paling banyak. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sunnah tersebut masuk sejak muntasifil lail, sejak jam 12 ke atas. Artinya kalau seseorang mandi di jam 3 subuh, jam 4 sebelum subuh untuk hari Jumat, ada yang bilang bahwa itu sudah cukup sebagai mandi Jumat. Khilafiyah ini Bu, pendapat berbeda dari para ulama, melupakan rahmat dalam agama kita ini. Ibu-ibu gak terlalu berasa kalau di rumah, tapi kalau di pondok pesantren yang santrinya banyak, gak keburu tuh Bu tuh kalau mereka mandinya habis subuh semuanya. Nah, biar ada juga yang mandi sebelum subuh, yang mandi jam 3, sudah diniatkan mandi Jumat. Mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa masuknya mandi Jumat atau mandi Idul Fitri Idul Adha dari sejak muntasifil lail atau setengah malam yang terakhir. Jadi di atas jam 12 malam. Baik, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kalau hari raya, sebelum kamu sholat hari raya, itu kamu sunnah untuk mandi. Tapi hari raya itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sunnahnya mandi bukan untuk sholat, melainkan karena memuliakan hari raya. Itu sebabnya laki-laki, perempuan yang sedang haid, perempuan sedang nifas, bahkan anak-anak kecil, bayi-bayi, bahkan orang-orang tua yang sudah di atas tempat tidur, semuanya sunnah untuk mandi pada hari raya. Mereka mandi sendiri ataupun dimandikan sama orang lain bagi yang tidak mampu untuk mandi. Kayak anak kecil kan, bayi-bayi sunnah dimandikan pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sunnah mandi setiap malam dari bulan suci Ramadan. Saya kalau masuk bulan suci Ramadan, saya mandinya ba'da maghrib. Saya mandinya ba'da maghrib. Habis selesai sholat maghrib, sholat sunnah, gitu ya. Nah itu saya mandi. Saya mandi. Makanya saya tidak menerima undangan buka bersama. Bingung mandinya kapan tuh. Masa pamitan mandi dulu? Apalagi kalau ada buka bersama lanjut terawih gitu ya. Udah saya tolak deh tuh semua undangan semacam itu. Bahkan di bulan Ramadan saya memang tidak mengadakan kajiannya libur. Karena kita kalau jadi di bulan Ramadan, biarkan jadi bulan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Sunnah mandi kullalailah, tiap malam selama bulan suci Ramadan. Ustazah apa enggak rematik? Kalaupun kamu enggak bisa tiap malam, sekurangnya kamu mandi di waktu malam di bulan Ramadan. Maksudnya waktu malam itu ba'da maghrib, gitu ya. Dan niatkan untuk mengerjakan sunnah mandi malam Ramadan
sehingga kamu tetap dapat berkahnya malam-malam Ramadan. Dan Bu, insya Allah kesunahan itu nggak bawa penyakit Bu, justru sebaliknya malah membawa obat bagi kita sekalian. Itu ya, sunnah mandi di bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat taraweh. Sunnahnya itu sebelum taraweh. Tentu saja kan berarti sebelum isya tuh, ya. Nah, masuk waktu mandi itu adalah dengan masuk waktu azan maghrib. Jadi kamu buka puasa dulu, kemudian sholat maghrib dulu, kamu makan dulu, habis itu baru sunnah mandi sebelum mengerjakan sholat isya dan taraweh, gitu ya. Kalaupun nggak bisa setiap malam, saya sangat berharap kamu dapat melaksanakan di sebagian malam-malamnya, terutama banget nih di malam 17 Ramadan, biar berkahnya Lailat Badar bisa kamu dapatkan. Apa itu Lailat Badar? Malam terjadinya perang Badar. Jadi kalau malam 17 Ramadan, siap-siap doamu malam tersebut mustajab. Kamu harus bacakan sekurangnya Fatihah kepada Ashabul Badar, orang-orang yang ikutan perang Badar. Itu kayak semacam haul buat orang-orang yang tewas di medan Badar. Ada namanya tuh, nama-namanya. Orang-orang yang ikutan perang Badar barengan sama Nabi kemudian meninggal dunia. Di dalam bait-bait syair namanya Jaliyatul Qadar fi manakib ahli Badar, fi asma'i ahli Badar, menyebutkan nama-nama orang-orang yang tewas di medan perang Badar. Namanya Jaliyatul Qadar, pengangkat kesusahan-kesusahan, artinya tuh ya. Bagus dibaca pada malam 17 Ramadan. Kalaupun kamu nggak bisa baca itu karena agak susah, nama-namanya kan kita nggak biasa ya Bu ya. Karena kan ibu-ibu biasa bacanya kan namanya Herman, Sunandar, Dedi, Bambang. Itu kalau orang Arab susah setengah mati tuh Bu nyebutnya Bu, Bamban. Mereka nggak bisa nggak punya eng tuh. Dan ternyata itu dari lahir loh Bu. Anak kecil-kecil pun udah bisa nggak bisa di sana. Saya pernah cobain. Anak kecil Arab saya bilangin, coba kamu sebut kentang, kentan. Nggak bisa ternyata. Tapi anak kita Indonesia kecil-kecil juga udah bisa kan nyebut kentang. Teman-teman sekalian, kembali kepada Ashabul Badr. Jadi malam 17, Ustazah bukannya malam Nuzulul Quran. Ya boleh juga malam Nuzulul Quran, malam 17 Ramadan, malam turunnya wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu pada malam 17 Ramadan. Sedikit sekalian, terus malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau bisa di setiap malam-malam itu ibu mandi, habisnya buka puasa sebelum sholat taraweh sampai kepala-kepala Ustazah. Iya, keramasan, sampoan, biar wangi, ibadah seger, enak. Siapa tahu kamu memuliakan malam tersebut, kamu kira itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah pun memberikan kepadamu pahalanya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah, mudah-mudahan tuh dengan kamu memuliakan malam tersebut, pas jatuhnya Lailatul Qadar,
kamu pun juga bisa dapat pahalanya Lailatul Qadar. Saudaraku sekalian, kapan lagi sunnah mandi? Nih ya Bu, sunnah mandi kalau kamu udah sembuh dari sakit yang lama. Kalau ada orang sakit lama terus sembuh, sunnah mandi. Sunnah tuh mandi, gitu kan? Kayak bersihin dan nih kayak ngangkat semua sakit-sakitnya gitu ya. Kecuali kalau dokternya bilang nggak boleh mandi dulu, ya udah jangan. Tapi kalau misalnya, dok ini boleh nggak nih saya mandi nih, kan saya udah sembuh nih, iya boleh, silahkan aja Bu. Nah tuh Ibu, sunnah untuk mandi. Kapan lagi mandi sunnah? Ibu-ibu sekalian, ini semoga Allah izinkan kita nih ya. Sunnah mandi ketika kamu memasuki kota Mekah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Mudah-mudahan Allah takdirkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan langkah kakimu sampai ke kota mulia tersebut dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Begitu masuk kota Mekah, kamu sunnah untuk mandi. Apalagi kota Mekah itu ya Bu ya, kamu masuknya itu juga sekaligus ihram. Orang masuk Mekah harus dalam keadaan ihram. Nah, mandi ihram itu salah satu dari mandi sunnah yang paling sunnah. Maksudnya mandi sunnah yang paling kuat kesunahannya adalah mandi untuk ihram. Sunnah tuh. Nah, jadi kamu mandi terlebih dahulu untuk masuk Mekah. Ustazah, saya nih ikut travel. Travelnya ini Ustazah berangkatnya langsung ke Jeddah dan kita langsung umroh. Sampai Jeddah itu kan naik mobil tuh atau naik bis, cuman gak nyampe 1 jam nyampe Mekah. Itu saya mandinya kapan Ustazah? Kan gak mungkin mandi di pesawat. Iya, gak mungkin mandi di pesawat. Mandinya kapan? Mandinya dari Bekasi. Belum lama saya begitu Bu. Ya Allah, seneng banget saya. Jadi dari di rumah saya udah mandi untuk ihram. Rasanya lain. Ya Allah, udah kebayang-bayang. Jadi dari mandi tuh udah seneng banget dah. Mandi sunnah, habis itu terus sunnah pakai wewangian buat ihram, berangkat dah saya ke bandara. Berarti Ustazah udah pakai baju ihram. Kalau perempuan mah Bu, nggak ada kewajiban baju ihram. Baju ihram tuh yang laki-laki, tapi yang laki-laki juga nggak harus dipakai dari bandara, ditontonin orang. Nanti gantinya biasanya di pesawat. Kalau udah mau sampai di Yalamlam. Apa itu Yalamlam? Kota tempat mikot. Nanti tuh diumumin tuh di pesawat. Kita akan segera memasuki kota Yalamlam dalam waktu 5 menit lagi atau dalam waktu 10 menit lagi. Nah itu biasanya yang laki-laki segera mempersiapkan diri. Mereka masuk kamar mandi gantian buat ganti baju ihram. Karena niatnya tuh harus sampai di Yalamlam. Nanti begitu nyampe Yalamlam diumumin lagi. Kita sekarang berada tepat di atas Yalamlam. Nah itu mereka pun niat tuh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau langsung haji. Tapi biasanya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu deh tuh. Langsung nyampe ke Jeddah, pindah ke bis, kemudian berangkat nyampe ke Mekah. Begitu nyampe di Mekah, sholat fardu, kemudian langsung mengerjakan ibadah umroh, yaitu tawaf, sa'i, potong rambut, selesai deh. Udah tuh, udah bisa ganti baju seperti mana biasanya. Sunnah mandi untuk
mengerjakan ihram, untuk ihramnya haji ataupun ihramnya umroh. Kapan lagi mandi disunahkan? Bu, mandi disunahkan untuk saat masuk kota Madinah. Baru mau masuk kotanya tuh, nah kamu juga udah sunnah mandi. Ustazah mandinya kapan kalau gitu? Dari Mekah. Dari Mekah hari itu mau berangkat ke Madinah. Nah tuh kamu sunnah untuk mandi sesaat sebelum kamu berangkat ke kota Madinah. Atau kalau hari itu berarti haji, berarti tawaf wada, gitu kan? Tawaf wada, sebelum tawaf wada kamu mandi sekalian. Mandinya mandi sunnah untuk masuk kota Madinah. Udah tuh, sampai berangkat bisa pakai bis, bisa pakai kereta api. Sekarang udah ada kereta api cepat, nggak nyampe 2 jam udah nyampe tuh Madinah. Masya Allah, rasanya emang lain ya. Kota Mekah itu rasanya kayak keagungan Allah, kebesaran Allah. Desek-desekan, buru-buru gitu. Kayak yang jangan berani-berani ngerjain dosa. Ayo loh, cepetan, ibadah, kayak gitu. Di Mekah rasanya keagungan Allah SWT. Kayak kita diminta buat buru-buru menghadap Allah SWT, buru-buru buat nyari pahala-pahala di sisi Allah SWT. Ibadah-ibadah berlipat ganda, 1 rakaat senilai 100.000 rakaat dibandingkan dengan tempat yang lain. Begitu nyampe ke Madinah, ibu-ibu sekalian, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Fatihah bil qabul wa tammi kulli sul wa ila hadrat rasul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Madinah indah luar biasa. Bahkan dari kayak mau mandi, mau masuk kota Madinah tuh udah lain rasanya. Udah tambah deket sama Madinah. Debar-debarnya tuh lain rasanya. Kayak perawan menantikan pinangan, deg-degan. Kayak mau ada yang lamar tuh, Bu. Ingat gak rasanya? Lupa. Kayak gitu, deg-degan gitu. Sampai nyampe ke Madinah, ya Allah. Tambah deket sama masjid, tambah deg-degan. Saya kalau di Madinah suka pindah-pindah lokasi sholat di Masjid Nabawi. Ntar sholat sono, ntar sholat sana. Meskipun seringnya di bagian depan, karena saya rasa masjid lamanya itu di situ, di bagian depannya. Karena kan sesudahnya perluasan. Kenapa saya suka pindah-pindah tempatnya? Karena saya nggak pernah tahu tempat mana yang pernah diduduki atau bahkan disolati, atau bahkan sekedar pernah jadi tempat berbaring baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu masjidnya Nabi, Bu. Semua yang ada di sana mungkin
adalah tanah yang pernah dijejak oleh Nabi Muhammad. Semua yang ada di sana adalah tempat-tempat yang sering Nabi Muhammad SAW akrab dengannya, dekat dengannya. Gunung-gunungnya, jalanan-jalanannya, debu-debunya, bebatuan-bebatuannya adalah sesuatu hal yang sangat akrab dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kalau di Madinah, ya Allah, aku pernah berada di tempat yang sama dengannya, walaupun tidak berada dalam waktu yang bersamaan. Ya Allah, yang di dunia sudah Engkau izinkan untuk berada di tempat yang sama ini, jangan halangkan kebersamaan kami di akhirat nanti ya Allah. Pindah-pindah. Nanti mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk kembali ada di sana. Pindah-pindah ya, sambil terus merasakan kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hatinya yang tenang, nggak usah sibuk-sibuk ngeliatin toko emas, karena begitu keluar dari masjid toko emas jajaran tuh kan, Masya Allah, di masjidnya setengah jam, di pertokoannya 5 jam. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Saya berharap yang di sini nggak ada yang kayak gitu. Bu, kalau cuman mau sekedar beli baju, beli abaya, Bu, Tanah Abang no banyak. Betul? Online banyak, Bu. Shopee no segala macam model ada. Yang langsung dari Arab juga ada. Kalau kamu kesana cuman mau beli cuman mau buat beli, udah sore gini nih ngomong kelibet-libet. Kalau kamu kesana cuman mau buat beli baju, Bu. Kalau kamu cuman mau buat beli perhiasan, beli emas-emasan, no di Cikini. Di Bekasi juga ada Ibu ya? Ada kan? Kalau cuman mau buat beli kurma, Tanah Abang banyak, Condet banyak. Dari Mekah lah. Kamu pikir dari mana? Dari Citayam gitu. Yang namanya kurma mah Bu, kebanyakannya dari sono Bu, dari negeri Arab. Ibu-ibu sekalian, kebanyakan dari negeri Arab, kecuali yang memang ada tulisannya Tunisia. Nah itu dari Tunisia. Yang dari Tanah Abang itu Bu dari Arab Bu. Ibu nggak usah tanyain, berarti mesti lihatin Ustazah kurmanya yang hidungnya mancung, nggak usah. Kurma kebanyakan dari sono ibu-ibu sekalian. Bu, kalau ibu mau beli begituan doang mah nggak harus jauh-jauh ke sana. Maksud saya cari di Mekah yang nggak ada di kota lain, Ka'bah. Cari di Madinah yang nggak ada di kota lain, Raudhah Asy-Syarifah, makamnya Nabi besar Muhammad, Masjid Nabawi, jejak langkah bagindamu Nabi besar Muhammad. Bu, toko emas yang di Cikini kagak ada jejak langkahnya Nabi. Toko emas yang di Bekasi nggak ada jejak langkahnya Nabi. Paham sampai sini? Cari yang memang sangat dirindukan oleh ruhmu sebenarnya. Kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah untuk sunnah mandi sebelum masuk Mekah,
sunnah mandi sebelum ihram, sunnah mandi sebelum masuk Madinah, juga sunnah Nabi sebelum berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kepada persiapan hatimu untuk berjumpa dengan Allah, persiapan hatimu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah takdirkan semuanya insyaallah. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa sampai ke sana insyaallah. Sayang kalau selama di sana yang disibukin adalah perbandingan makanan. Kalau travel sana tuh enak tuh makanannya, si ini makanannya kurang enak, gitu kan ya. Apalagi kalau kerjaannya cuman buat nyinyirin orang. Ih, si ibu itu tuh sibuk mulu ke toko emas, kayaknya nggak ngaji tuh ke tempatnya Ustazah Halimah. Kayaknya masih mendingan yang sibuk di toko emas dah daripada kamu sibuk gibah. Sibuklah dengan Nabi Muhammad, sibuklah dengan Allah di kota-kota yang mulia semacam itu. Insya Allah. Bahkan guru-guru kami mengatakan, kalau kamu tahu mandi itu sunnah nih sebelum ngaji nih, itu sunnah mandi bu. Biar orang tidak mencium aroma yang tidak baik, biar kita juga memuliakan ilmu kita mandi sebelum belajar. Ibu-ibu sekalian, kalau begitu masalahnya, maka kamu di saat mandi, terutamanya yang pas lagi mandi yang keramasan dari ujung rambut ke ujung kaki ya bu ya, jangan sampai lepas dari niat, sehingga mandimu nggak hanya jadi mandi yang mubah, yang dikerjakan nggak berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Bukan itu, akan tetapi dengan niat-niat yang bagus, mandimu menjadi mandi yang sunnah, yaitu mandi yang punya nilai pahala. Jadi setiap mandi, kata guru saya nih, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, kamu kalau lagi mandi tuh niat dengan niat-niat yang bagus-bagus, biar mandinya punya pahala. Niatnya apa? Niat buat seger menjalankan perintah-perintah Allah. Semangat, kita kan kalau udah mandi kan semangat bu ya. Kalau nggak mandi kan nggak semangat. Ibu-ibu ada yang nggak mandi hari ini? Mandi semua kan? Makanya semangat-semangat tuh kan ibadahnya, semangat-semangat majelisnya. Kalau nggak mandi kan kayak bawaan lemes saja gitu. Sedikit sekalian, sunnah mandi untuk ibadah, sunnah mandi untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan padamu, kalau pagi-pagi tuh kamu sholat istikharah, sholat duha, sesudahnya kamu berdoa, ya Allah, ada hari baru yang kau hadiahkan buat saya hari ini, untuk saya jalani. Ya Allah, bimbing saya untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang kau ridhoi ya Allah. Nah, kalau sebelum itu kamu mandi seger gitu kan, kemudian kamu berdoa, itu siap untuk menjalani hari dengan cara yang lebih baik, insya Allah. Apalagi ibu-ibu yang punya suami, punya anak, mau kerja, mau masak, mau ini mau itu, kalau nggak mandi dulu kan nggak seger ya bu ya. Nah, biar suami juga seneng lihat istrinya, begitu kan? Kamu mandi, kamu tampilannya jangan sampai bikin suami serem bu. Rambutnya ke depan semua, habis itu nggak dikeramasin berapa bulan. Ya Allah, kata suaminya, saya nggak tertarik nonton film horor. Semenyeram-menyeramkannya hantu di film horor, istri saya jauh lebih menyeramkan. Ngeri bener. Ayo ada bismillah. Mandi sunnah, mandi mubah, mandi wajib. Kapan mandi hukumnya makruh?
makruh. Bu, mandi hukumnya makruh kalau kamu mandi dengan cara berendam atau berenang di saat kamu hari itu sedang saat kamu sedang berpuasa. Ibu ya, ibu lagi puasa nih, berenang enak kali ini. Jangan, kamu berenang atau berendam, hukumnya adalah makruh. Bukan haram Ustazah, bukan. Hukumnya makruh dengan syarat tidak ada yang masuk airnya. Tapi kalau airnya masuk, baik itu lewat hidung, baik itu lewat telinga, kamu kemasukan air, di saat kamu sedang berpuasa, kamu mandi dengan berenang atau berendam, maka hukumnya batalin puasa. Ya, hukumnya puasanya adalah batal. Nah itu ya. Oh ya Bu, tadi tuh ada tambahan lagi tuh, mandi sunnah. Nah ini penting juga buat saya sampaikan. Kamu sunnah mandi saat sedang marah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadab minas syaitan wasyaitanu minan nar wa la yutfi'un nar illa al-ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi Muhammad, marah itu sumbernya dari setan. Setan itu tercipta dari api. Tidak ada yang bisa memadamkan api selain. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, hendaklah pergi wudu. Para ulama mengatakan kalau wudu nggak mempan, mandi. Bu, kalau mandi pun juga belum mempan juga, berendam. Ustazah, saya nggak punya tempat berendam. Ya di ember kali. Berendam. Dan itu terbukti Bu. Saya kalau lagi emosi, saya kamar mandi dulu aja. Saya wudu aja, atau kalau enggak saya mandi gitu. Adem-adem, biasanya reda kemarahannya, reda emosinya. Insya Allah. Jadi begitu. Ustazah niatnya apa? Ya Allah, saya mandi nih biar adem, ya Allah biar adem, biar hilang marah saya, ya Allah, biar saya bisa mengendalikan emosi saya. Mandi sunnah juga untuk orang yang habis suci dari istihadah. Kalau dari haid hukumnya wajib, dari nifas hukumnya wajib. Tapi kalau seseorang istihadah itu keluar darah tapi tetap wajib sholat, ya. Kalau udah selesai dari istihadahnya, maka dia sunnah mandi. Nggak wajib hukumnya, melainkan sunnah. Baik, kembali kepada hukum mandi tadi tuh, wajib udah, sunnah udah, mubah udah, sekarang makruh juga tadi udah ya. Satu tuh kan. Sunnah makruh mandi apabila lagi puasa, mandinya yang pakai berenang atau berendam. Ustazah, kalau mandinya biasa Ustazah, mandinya nggak pakai berenang, nggak pakai berendam, biasa aja tuh, pakai gayung atau pakai shower gitu, hukum mandinya kayak gimana? Kita lagi puasa, nggak apa-apa. Hukum mandinya nggak apa-apa, nggak makruh Ustazah, nggak makruh. Kecuali kalau kamu kumurnya ganti. Pakai apa? Pakai es teh manis. Nah, itu baru bisa jadi makruh atau haram itu ya kalau kayak gitu modelnya. Kalau sampai ada yang tertelan, maka batallah puasamu. Ada yang haram gak Ustazah mandi? Ada.
Mandi apa Ustazah yang haram? Maaf nih ya. Mandi pakai uang rakyat. Hukumnya haram. Mandi pakai harta yang tidak diperkenankan bagimu. Begitu kan? Mandi pakai punyanya orang lainnya nggak memperkenankan. Misalnya air lagi susah nih, lagi pada mati air di komplek kamu. Kamu datang ke rumah tetangga, numpang kencing ya? Iya. Kamu punya air kamar mandi? Ada. Numpang kamar mandi ya? Saya mau kencing. Iya. Ini Bu lagi susah nih airnya, nih lagi pada mati nih, sekomplekan semua. Pas kamu lihat, ih airnya banyak, mandi ah. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya adalah haram. Ustazah, kalau misalnya airnya di komplek ini lagi nggak mati Ustazah, emang orang punya airnya banyak, boleh nggak saya numpang mandi di rumah orang lain? Kalau kamu bilang boleh, kalau bilangnya cuma kencing, kemudian kamu mandi, apalagi pakai milih-milih sampo, milih-milih sabun di situ, kamu pakai pula sikat giginya, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Teman-teman saya, nggak boleh ruah untuk kemanfaatan hidup kita. Jangan juga banjir. Jangan banjir juga ya Bu ya. Amin. Kalau misalnya nih negeri kita lagi kekeringan Bu, lagi kekeringan, air jumlahnya sangat sedikit. Ada orang-orang yang sampai bahkan hemat-hemat air buat sekedar minum. Orang-orang udah sampai di tingkatan ngantri air bersih, sumbangan dari pemerintah. Misal, sering terjadi bukan? Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan binatang-binatang udah sampai kehausan pada mati. Misalnya, kamu punya air, mandi ah. Apa hukumnya? Haram. Di saat air bersih sedang diperlukan oleh umat, oleh manusia, bahkan oleh binatang, teman-teman, kamu menggunakan air tersebut untuk mandi, hukumnya haram. Gak boleh. Kita tuh gak boleh. Kita beribadah bukan urusan air-air gua. Mengapa? Gak boleh. Gak boleh. Islam ini adalah agama sosial, agama untuk kita berbuat baik kepada Allah, untuk kita berbuat baik kepada umat Islam, untuk kita berbuat baik kepada umat manusia, untuk kita berbuat baik bahkan kepada binatang-binatang dan makhluk hidup yang lainnya. Gak boleh. Ibu-ibu sekalian, Islam nih Bu sampai ngajarin, katanya Nabi Muhammad, kamu kalau mau buang air panas baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau buang air panas, kamu disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu wahai Rasul? Takut kena anaknya jin. Anaknya jin tau lagi main-mainan di situ, kamu bur. Ustazah, emang anaknya jin kepanasan kalau kena air panas? Saya nggak pernah jadi anak jin Bu. Saya nggak tahu juga, tapi Nabi ngajarin begitu. Kata Nabi Muhammad, khawatirnya nanti mereka merasa terganggu hingga akhirnya mencelakakan dirimu. Segitunya. Makanya sampai orang motong pohon aja Bu mesti bebacaan. Begitu kan? Takutnya tuh pohon jadi tempat mainannya jin atau bahkan tempat tinggalnya jin.
Kan dia kesian banget pulang-pulang dari kerja. Pulang dari jalan-jalan, dari puncak. Terus pulang-pulang, loh rumah kita udah habis. Kesian dah. Bahkan kepada jin yang kita nggak bisa lihat aja, kita disuruh buat baik sama mereka. Apalagi sama umat manusia yang kita kelihatan ini ya Bu ya, nggak boleh. Hukum mandi pada saat tersebut hukumnya adalah haram. Bu, memberi air itu pemberian wajib. Jadi kalau lagi ada orang kehausan, ibu punya airnya, itu kalau sampai ibu nggak mau ngasih, hukumnya haram Bu. Sebab ngasih air buat kehidupan orang, kamu punya, hukumnya adalah wajib. Sama halnya dengan ngasih makan sama orang yang kelaparan dan kamu punya makanannya, hukumnya adalah wajib, makanan pokok. Tapi kalau kamu bawa pizza, nggak wajib Bu, nggak wajib ya Bu ya. Apalagi orangnya nggak lapar-lapar banget sebenarnya, cuman enak tuh kayaknya, tuh. Hukumnya nggak wajib. Apa dong hukumnya Ustazah? Sunnah. Tapi yang wajib dikasih itu adalah makanan pokok bagi yang kelaparan sama minum bagi yang kehausan. Hukumnya adalah wajib. Jelas? Jelas? Sisanya yang lain-lain hukumnya sunnah. Kayak kamu mau bagi-bagi makanan, bagi-bagi cemilan, oleh-oleh, itu sunnah aja. Ada lagi nih yang hukum mandinya haram. Ini terakhir, pembahasan saya terakhir. Ada yang hukum mandi menjadi haram. Kapan itu? Ketika kamu sedang terkena penyakit yang dokter bilang kamu nggak boleh mandi. Kalau kamu maksain mandi, maka mandimu hukumnya haram. Ini jangan kena air ya, jangan kena air. Ini kalau kena air bisa busuk luka kamu ini. Nggak boleh kena air. Dia malah lepas perbannya, dia mandi. Tahu-tahu busuk lukanya, akhirnya harus diamputasi. Dia mandi tadi ini hukumnya haram. Apalagi kalau sampai mandi bikin dia jadi mati. Ada kan sakit-sakit yang nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa sampai mati loh Bu. Ada. Dokter-dokter kan suka ngasih tahu nggak boleh kena air ya, nggak boleh mandi. Kalau mandi bisa bahaya nih. Udah ikut aja ibu-ibu. Jangan yang cobain jangan. Dalam Islam kita ini dikasih tahu sama Allah, la tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian membiarkan diri kalian berada dalam kehancuran. Kita nggak boleh menghancurkan diri kita, mencelakakan diri kita, nggak boleh apalagi membinasakan diri kita itu, nggak boleh. Karenanya kita udah pelajarin tuh semua hukum-hukumnya mandi, ya Bu ya. Bisa kena hukum wajib, bisa kena hukum sunnah, dan kita mesti perbanyak nih yang mandi-mandi yang sunnah ini berpahala. Kemudian juga hukumnya mandi yang aslinya adalah mubah, kemudian bisa hukum mandi adalah makruh, dan juga bisa hukum mandi adalah haram. Jelas? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan tutup majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Bu, tiap habis majelis, apalagi majelisnya majelis ilmu pengetahuan semacam ini nih, beliau selalu aja sesudahnya tuh kayak doa gitu. Kenapa gitu? Karena Allah tuh paling suka sama ajarannya ketika dibahas.
ya, bikin orang jadi tambah ngerti menjalankan kehidupan dengan cara yang semacam apa. Doa menjadi sangat mustajab karena turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Semoga yang sedang sakit Allah sehatkan. Semoga yang sedang sulit Allah mudahkan. Semoga yang sedang sempit Allah lapangkan. Semoga yang sedang sedih Allah hibur hatinya. Semoga yang punya hajat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya anak, anaknya punya nasib yang bagus dunia akhirat. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini Allah jadikan kita istiqomah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤمن لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه